Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Amelinda Pratiwi, Master of Science, dosen kimia UPI. Yang terhormat teman-teman hadirin yang hadir pada pagi ini. Terima kasih atas panitia, Mbak Diana dan teman-teman yang telah menyelenggarakan dan mengundang saya pada kesempatan yang berbahagia ini mengenai seminar nasional di UPI. Perkenalkan, saya Dr. Reza Yuridian Woko. Saya seorang dokter spesialis kulit yang kebetulan adalah peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional di Pusat Kedokteran Uji Klinis dan Praklinis, juga sebagai peneliti sunscreen, sunblock, tabir surya di Clinical Research Supporting Unit Indonesian Medical Education and Research Institute Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia atau disingkat CRSUI MIRI FKUI. Ini publikasi kami dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa berkolaborasi. Silakan kalau mau minta full paper untuk disertasi dan bisa bekerja sama untuk menghasilkan karya-karya tulis ilmiah selanjutnya, ya. Silakan juga akses ke YouTube kami dan ini alamatnya nanti kami kirimkan melalui panitia dan beberapa buku kami yang telah kami terbitkan. Kali ini terima kasih atas undangannya. Saya diminta untuk membawakan study of chemical sunscreen ingredient. Pertanyaannya adalah safe atau unsafe. Izinkan saya, kalau mungkin ada teman-teman yang hanya bisa berbahasa Inggris, nanti tulisannya sebagian besar berbahasa Inggris, namun saya berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Jadi sudah ada mengenai isu atau diangkat bahwa sunscreen, terutama yang mengandung zat kimia tentunya, ya, semua sunscreen tabir surya tentu diformulasikan dengan bahan kimia, itu dianggap dapat mengganggu kesehatan kita. Seperti pada review artikel di International Journal of Andrology ini dikatakan bahwa sunscreen dapat mempengaruhi hormon atau metabolik dari endokrin badan kita, ya. Ini tentu yang kadang membuat orang jadi takut atau mungkin bertanya, sunscreen, sunblock, tabir surya yang saya pakai atau keluarga saya pakai ini aman atau tidak, ya. Nah, ini mari kita bahas. Kebetulan kami studi literatur ini tidak perlu terlalu banyak karena kami dapatkan satu paper ini yang cukup representatif mewakili dan ada turunan-turunan dari pustakaan referensinya yang berjudul Neurotoxic Effect of Active Ingredient in Sunscreen Product. Jadi suatu review terhadap efek neurotoksik atau toksis, ya, racun terhadap, apakah meracuni susunan saraf kita gitu, ya, manusia. Di situ di review data memang kebanyakan, nanti kami akan tunjukkan juga isu-isu yang beredar di masyarakat dalam bentuk infografis, ya. Ini memang lebih diangkat kimiawi, ya, oktil metoksisinamat, benzofenon 3 dan 4 metil benzilidin camphor, 3 benzilidin camphor dan octoprilin, dan 2 dari inorganiknya, ya, untuk perbandingan yaitu zinc oxide dan titanium dioksida. Di sini review ini masih menganggap sebagai sesuatu yang masih dianggap aman, ya, tapi tentu kita ingin tahu kok bisa diangkat dijadikan juga judul seminar nasional hari ini, bahwa ada kemungkinan dapat mengganggu kesehatan kita, ya. Sunscreen ditemukan sejak tahun kurang lebih 30 mulai populer, walaupun angka keganasan kulit, ya, yang disebabkan oleh sinar ultraviolet pancaran matahari itu tetap meningkat, ya, dengan global warming, climate changes, kebocoran atmosfer, atau pekerjaan yang memang membutuhkan kerja lapangan, mutasi gen dan lain-lain, banyak faktor yang memang bisa kita teliti, ya. Di sini ada tanda-tanda dari keganasan yang disebut melanoma malignum.
memang disebabkan juga diprovokasi atau diperkuat oleh sering ada pertanyaan. Nanti ada video, ya silakan disaksikan ya. Bulat misalnya dengan itu asimetris, tapi itu tidak. Membedakan. Jadi itu sekilas yang bisa teman-teman juga akses melalui alamat YouTube channel kami. Untuk suatu saat Anda bisa download, pelajari lagi, atau mungkin jadi bahan, mungkin kita kapan ada waktu, silakan berdiskusi, nanti ada waktu juga untuk kita tanya jawab ya. Kalau dilihat dari gelombang ultraviolet radiasi yang dibagi berdasarkan 3 panjang gelombang, yaitu sinar ultraviolet A atau UVA dengan panjang gelombang 320 hingga 400 nanometer, tidak terserap oleh ozon. Lalu ada UVB dengan range panjang gelombang 290 sampai 300 nanometer, terserap sebagian oleh ozon, dan ultraviolet C yang akan terhenti oleh lapisan ozon, walaupun sebagian lapisan ozon isunya bolong karena polusi udara dan industrialisasi, sehingga UVC yang cukup juga mempengaruhi kesehatan bisa tembus saat ini. Tapi tentu ini data yang perlu kita tambahkan lagi nanti dari hasil penelitian. Secara sederhana, apa sih UVC, UVB, UVE? UVC adalah yang paling pendek gelombangnya, tadi tidak dianggap mencapai bumi, sehingga dianggap tidak bahaya ya, kecuali Anda berprofesi sebagai astronot ya. Lalu ada UVB yang mencapai lapisan luar dari kulit, ya di sini ya epidermis, yang dapat menimbulkan kemerahan kulit, sunburn atau terbakar, dan lagi yang kita bahas melanoma atau kanker kulit. Yang ketiga, yang panjang gelombangnya panjang ya, ini malah tidak membuat kulit jadi kehitaman atau kemerahan, tapi efeknya justru paling berbahaya karena membuat kerusakan pada DNA bermutasi dan penuaan. Kerusakan kulit akibat sinar matahari itu timbul karena ada oxidative stress, ada kerusakan dari DNA sel kulit dengan berbagai jalur pathway signal. Ada penurunan dari imunodefisiensi ya dari kulitnya ya jika mengenai sinar matahari banyak. Generation. Ya, ini hanya dari sebagian yang dapat timbul akibat sinar matahari berdampak pada kulit. Ini contoh dari satu jurnal tahun 2001 mengenai photo aging. Kalau kita lihat pada daerah tengkuk, tampak ada kerutan yang cukup dalam. Ini akibat pajanan sinar matahari yang mungkin sifatnya kronis, karena mungkin dia terus keluar ya tanpa menggunakan sunscreen, sunblock atau tabir surya atau tanpa pakaian tertutup. Di sini ada the Favre-Rapoport syndrome yang disebut akibat pajanan sinar matahari yang
akibat pajanan yang terus-menerusan dari sinar UV-nya, ya, itu membuat polutan yang dalam. Lalu ada elastotic nodul, ya, bintik-bintik seperti ini, ya, lap, ya, on the periorbital di sekitar mata, di pipi, dan juga pembesaran dari kelenjar minyak, ya, dari pori-pori. Muncul juga komedo dan kista, ya, di kulit-kulit ini, ya, kista, ya, ini daerah yang berminyak, ya, memang, ya, daerah T. Di sini ada gambar 4, yaitu atrophic varian atau age skin. Jadi kulitnya tipis, ya, atrofi istilahnya, ya. Dengan di sini tidak jelas, tapi ada pelebaran pembuluh darah atau disebut telangiektasis. Yang pembuluh darahnya itu melebar, ini mungkin tidak seperti bintik-bintik ini karena jurnal ini hitam putih sudah lama, ya. Lalu juga sebagian tampak serutan. Kalau dilihat secara penampang histopatologis di bawah mikroskop, ini tampak gambaran histologinya. Ini foto age versus intrinsically age skin, ya. Jadi memang kita akan menua. Tapi penuaan yang memang alami, ya, bukan karena sinar matahari, itu ternyata berbeda, ya. Foto age skin from sun exposure ini ada pada gambar A, ya, di sini pada saat diwarnai dengan suatu pewarnaan yang disebut elastica fungation. Ini tampak tangled disorganized elastotic material which consists of damaged elastin, the microfiber component and fibronectin, ya. Jadi ini padat sekali elastinnya, dirusak, ya. Jadi seperti tadi, ya, muncul banyak kerutan, terus kelenjar minyaknya jadi tertutup, jadi kista dan lain-lain. Diwarnai dengan hematoxylic erosion, ada basophilic degeneration, di sini degenerasi matrix metapolitproteases, ya. Jadi kolagennya jadi rontok begitu, ya, jadi rusak, ya, karena sinar matahari. Ini dibandingkan dengan intrinsically age skin yang pada gambar C, di sini gambar D juga dengan tadi, ya, pewarnaan Giessen dan HE itu memang berbeda, ya, bahwa kalau kulit normal penua itu masih kelihatan agak kulit seperti kulit normal biasa, ya, hanya mungkin menipis, ya, karena kulit kita penuaan secara natural. Tapi kalau karena matahari terlihat kayak terbakar gitu, ya, ibarat kalau kita membahas umum, jadi padat elastinnya jadi berkumpul. Seperti itu secara singkat. Nah, kalau dilihat secara kartunnya, ya, ini, ya, perbedaan antara kulit yang muda masih normal, kolagen fiber, elastic fiber serabut-serabutnya. Tapi kalau pada kulit menua, tampak nipis, ya, nipis. Tapi kalau kulit yang menua karena sinar matahari, ini kayak menebal hiperplastik yang increase thickness of horny layer. Jadi menebal kasar dengan kerut-kerutan yang kelihatan tadi pada foto itu terlihat nyata. Nah, ini kurang lebih representatif bahwa sinar matahari memang sangat berperan, itu sekitar kurang lebih dari data yang kami dapatkan 80% bisa membuat penuaan kulit yang nyata dibandingkan mungkin orang yang merokok atau orang yang kurang olahraga, makan yang kurang sehat. Jadi sinar matahari itu berperan. Makanya juga penting ini kenapa dibahas tentang sunscreen atau tabir surya. Tabir surya yang ada di pasaran, ya, itu memang bermacam, ya, tapi kurang lebih dibagi dua, ya. Dua ini tergantung bahannya apakah organik atau kimiawi yang dapat menyerap, ya, absorb itu sinar UV yang biasanya mengandung oktil metoksinamat atau KMC atau BP3 benzophenol 3 atau oktoprilen. Tapi juga ada sunscreen yang seperti di sini, ya, merek barunya dari PT Paragon Grupnya Wardah, adiknya, ya, produk baru mereka Labore, itu, ya, itu disebut physical sunscreen, sama seperti yang di India ini. Physical sunscreen terbaik kapan di India ini muncul beberapa merek yang di negara mereka itu dianggap terbaik, yang umumnya mengandung zinc oxide dan titanium dioxide atau ZO dan TiO2. Nah, di sini juga kakaknya tadi si Labore, yaitu Wardah sendiri juga pernah mengeluarkan chemical sunscreen dari kimiawi. Terus ada grup misalnya Cetaphil, physical sunscreen, ada yang kombinasi keduanya karena dianggap bisa melindungi dari berbagai jenis tadi sinar ultraviolet dengan kombinasi yang kimiawi maupun yang fisika. Ini nama
yang lebih detail dari suatu penamaan internasional yang disebut INCI atau International Nomenclature of Cosmetic Ingredient. Jadi kadang kalau teman-teman ini searching dalam posisi mau research di suatu PubMed, kadang tidak bisa nama ininya, nama populernya ya, seperti PABA atau nama di Amerika nih Homo salat, tapi Enzacaman ya, tapi yang dicari adalah nama ingredient ilmiahnya, nama kimiawinya ya. Misalnya di sini 4 metil benzididin camphor isoamil parapentoksinamaat, oktil dimetilpaba, oktil metoksinamaat, oktil salisilat, para aminobenzoik acid paba yang sering dihindari dan dihindarkan pada kandungan kosmetik saat ini ya, atau triethanolamin ini yang dianggap sebagai organik atau kimia. Nah, ada juga yang ini yang UVB dianggap menyaring UVB. Kalau ini yang dianggap menyaring UVA, yaitu disodium, fenil, dibenzotoluene, tetrasulfonat, butil metoksi dibensil, metan, antranilat, terephthalidin, dicampur sulfonic acid. Nah ini dari mana taunya apakah menyaring UV atau UV dari penelitian itu ya. Penelitian-penelitian telah dilakukan dijadikan standar di FDA, di CDC, di Polipa, standar internasional, bahkan juga BPOM juga sudah mengeluarkan baku standar dari ingredient suatu sunscreen. Ini yang dianggap lebih broad spectrum, bisa nyari keduanya, apakah sinar ultraviolet A atau ultraviolet B, yang panjang gelombangnya tadi 290 sampai 400-an range-nya ya. Benzofenon 3, 4, 8, benzadiazepin camphor 3, bisetil seloxifenol, sinosat, bromhexatrisolan, dan lain-lainnya ada di sini. Nanti makalahnya ada, silakan nanti minta ke panitia. Jadi bagaimana kalau tadi pertanyaan dari seminar ini, apakah sunscreen itu aman atau tidak? Mari kita bahas. Karena secara ilmiah ya, sering terjadi misinformasi ya, bahwa sunscreen itu bisa tidak aman, bisa membahayakan penggunanya, bahkan tidak diperbolehkan pada ibu hamil takut membahayakan janinnya, atau pada kulit-kulit yang alergi, mudah sensitif, dan lain-lain itu bagaimana ya. Nanti itu kita aspek dari acara UPI kali ini lebih ke kimia ya, teman-teman yang kimia. Jadi di sini kita bahas tentang sedikit toksisitas seperti tadi yang jurnal. Sebenarnya FDA Amerika sudah pernah mengeluarkan bahwa di sini ada status yang memang sampai di mana nih risetnya ya, nanti silakan dibaca ya. Di sini oksibenzon contohnya pada tahun 2019 ya diusulkan bahwa memang datanya masih kurang ya, tapi didapatkan bahwa dari kadar darah 438 dapat naik di atas dari nilai cut off atau nilai hasil lab ya yang ditentukan, melebihi untuk kadar bahwa itu sudah masuk ke dalam darah sistemik ya. Diteliti di Amerika, bahkan ditemukan pada air susu ibu. Nah, dianggap juga ini mempengaruhi hormon terhadap estrogen, moderate anti-androgen. Jadi kalau ini mungkin juga diisukan kalau mungkin yang pakai pria dan pakaian juga dipakai sunscreen itu terlalu berlebih akan mungkin mengganggu hormon pria tadi ya gitu ya. Di sini juga dianggap memiliki data alergi ya. Nih kalau kami dokter kulit memeriksa apakah suatu topical sunscreen itu bisa banyak sering bikin alergi atau iritasi, ini ada risetnya khusus ya. Nah ini ada data-data yang lain ya, bisa dibaca teman-teman. Ini ada oxysalat juga, datanya sebagian memang dianggap dari FDA ini masih kurang. Jadi kalau tadi judul seminar ini adalah safe atau unsafe, tentu akan menjadi PR karena belum bisa semuanya terjawab, dan kita bisa membaca dari diskusi hari ini ya. Di sini ada malah yang umum dari EWG Skindip ya, mereka mungkin perkumpulan tertentu yang sampai menggolongkan bahwa yang kimia ini sudah dianggap toksik gitu ya. Yang dianggap aman tuh yang fisikal. Padahal tadi kalau di Indonesia masih ada tuh beredar yang
kimiawi ya yang diproduksi oleh beberapa perusahaan kosmetik terkenal di Indonesia. Dan juga di zinc oxide yang tadi ya contoh ya bahwa zinc oxide tadi tergolong sebagai safe mineral atau dianggap lebih aman daripada yang kimia atau golongan sabir surya, sunscreen bahkan yang fisika ya bukan kimia ya. Di sini dianggap lebih aman, jadi tertulis dari FDA langsung generally recognized as safe and effective, tegas. Jadi aman, jangan khawatir. Gitu. Kalau dijawabnya tadi yang fisika ya, tapi seminar nasional kali ini dari UPI kita membahasnya lebih ke nanti kimiawi, tapi ini fisika memang sebagai perbandingan. Bisa kita pelajari juga saat kesempatan kali ini ya. Nah, ini pengaruhnya kepada manusia sudah pernah diteliti. Ini tentu tiap orang, tiap kultur beda-beda ya. Misalnya contohnya di Australia, di sini teliti bahwa orang Australia itu senang sekali kalau mereka tuh liburan musim panas terus ke pantai terus berjemur. Jadi 56% orang itu pakai bisa sampai 5 kali per minggu. Ya, totalnya 27% itu kurang lebih kurang dari 2 hari per minggu. Ya, jadi cukup banyak yang udah rutin gitu pakai ya. Lalu di Denmark malah lebih tinggi mereka tipe kulitnya itu tipe kulit yang memang kita di Indonesia. Mereka itu lebih senang tipe kulitnya tuh tanning atau warna eksotis ya, warna Asia justru mereka lebih suka gitu. Beda sama kita ya, mungkin di Asia kita malah prefer white is beautiful gitu ya, kita menghindari matahari. Kalau mereka justru ngejar kalau musim panas, kalau musim dingin kan nggak bisa berjemur ya. Kadang-kadang di sana malah ada yang disebut tanning bed, jadi tempat tidur yang memang ultraviolet khusus ya. Memang sekarang masih kontroversi ya, dianggap malah menimbulkan kanker kulit. Jadi kalau mungkin pakai sunscreen mungkin jadi terhindar dari bahaya sunscreen. Memang diperlukan suatu teknik khusus ya, ibaratnya yang bisa dipelajari oleh masyarakat ya. Kadang memang dari banyak penelitian, hampir semua penelitian menyebutkan bahwa misalnya di sabir surya kan ada di kemasan itu yang disebut SPF ya, kadar sun protecting factor ya. Itu memang tidak tercapai karena kita mengoleskannya itu tipis-tipis, apalagi tadi yang physical sunscreen karena memang jadi membuat kulit kita tuh warnanya jadi putih gitu ya. Mungkin beberapa orang kurang suka, jadi kurang rata kalau pakai bedak ya, atau jadi kelihatan orang jadi cemong istilahnya gitu ya. Jadi mereka lebih suka pakainya tipis-tipis yang ternyata memang tidak memenuhi SPF tadi, tidak memenuhi sun protecting factor tadi, jadi tidak cukup melindungi sebenarnya. Nah itu yang memang jadi concern dari satu jurnal ini juga. Ya. Tidak hanya dari penyerapan tadi ya ke peredaran darah sistemik, tapi juga ada isu kan memang sunscreen ini juga unik ya, ada sunscreen sekarang malah untuk bibir atau dia pakai sunscreen terus tangannya misalnya makan nggak pakai sendok dia makannya pakai tangan hingga sunscreen yang di tangan tadi yang dia kenakan itu masuk ke gastrointestinal atau saluran cerna atau sunscreen memang yang fisikal yang juga dikombinasi habis pakai sunscreen juga untuk bedak itu juga bisa ibaratnya terhirup melalui saluran pernapasan. Ini menjadi concern atau isu bahwa ini isu keamanan ya. Yang memang dianjurkan per kali oles itu adalah 2 mg per centimeter persegi luas kulit kita. Jadi banyak ya kalau misalnya diibaratkan seluruh badan itu bisa 40 gram, itu satu tubuh udah habis diri, tapi kan kita tidak mengoles satu badan. Misalnya daerah yang paling sering terpajan matahari kan wajah atau punggung lengan ya, walaupun ya tadi orang barat ya dia ke pantai itu kan pakai pakaian renang jadi terbuka dioles hampir semua. Jadi kalau ngomong tentang toksisitas atau bahaya sistemik ya terserap lebih banyak karena dioles lebih luas, misalnya seluruh punggung, kaki, dan lain-lain. Di sini kalau diibaratkan orang dewasa 70 kg, kurang lebih 10% dari bahan aktifnya itu bisa terserap, ya, jadi 50 mg per kilogram berat badan. Nah, kurang lebih maksimum skin penetration atau penyerapan itu hanya sebenarnya 5% dari kimia. Karena kan kita manusia juga sel itu terbatas. Kalau mau ditumpuk
suatu kosmetik atau skincare gitu ya itu terbatas kemampuan dalam satu waktu. Jadi itu biasanya 5%. Jadi kurang lebih 200 miligram. Jadi nggak usah khawatir kalau sekali pakai terus kita ini terserap banyak terserap gitu enggak ya. Jadi kita lihat kulit pun ada maksimal dari penyerapannya, dan kalau misalnya sore sudah kita nggak kena matahari lagi kan kita bersihkan nggak terus-terusan ya. Kalau dibiarkan terus-terusan itu ya kurang baik juga buat kesehatan. Jadi di sini diukur ya di tiap kultur tadinya memang berbeda ya. Kebiasaan dari suatu apa penduduk di suatu negara berjemur, berlibur, matahari, cara pakai mereka sehari-hari ini berbeda karena kan peraturannya berbeda, terus di sana juga ada siaran edukasi yang di tiap negara mungkin dengan negara lain berbeda dan faktor lain. Di sini telah ada penelitian secara studi epidemiologi dari pemeriksaan air seni di Amerika Serikat. Ternyata didapatkan tuh kandungan sunscreen yang kimia bahannya benzoenon 3. Jadi ini suatu survei nasional kesehatan resmi ya tahun 2000-2003. Artinya apa? Artinya bahan kimia tadi dari sunscreen itu bisa terserap. Padahal kan kita hanya oles di kulit, tapi kok bisa sampai ke air seni gitu ya. Dan itu yang kita mulai muncul takut gitu kan, gimana kalau terserap mungkin hati, jantung, otak, saraf dan lain-lain. In another study ini juga diukur ya benzophenol di daerah Michigan, Texas ya 2005-2009 juga terserap ya. Bahkan di California waktu itu di 9 kali lipat. Jadi ini yang terus dibahas ya, keamanan sunscreen ya. Di sini juga ada tentang penggunaan pada dewasa BP3, BP4, methylsulfonol, filmetoxinamat atau OMC yang digunakan setiap hari selama seminggu diukur, ternyata juga masuk ke urin, bahkan ada pengukuran ke dalam darah ya. Jadi setelah 3 atau 4 jam pakai ya, itu ternyata diserap dan diukur pada wanita dan pria ini memang beda ya kadarnya. Juga di sini pengukuran setelah 4 hari pakai. Kalau tadi hitungan jam, which were detectable in plasma on human males and female merely 2 hours following application. Jadi 2 jam setelah pakai terserap itu ya sunscreen ya, dan dipakai terus-terusan kan 4 hari ya. Tiap hari pakai sunscreen, tiap hari juga numpuk terserap ya, terakumulasi dalam badan gitu ya. Kan tidak langsung dibuang tadi lewat urin dan lain-lain. Jadi ini penelitian-penelitian yang nanti jurnal papernya juga bisa kami bagi ya melalui media, atau mungkin kita lakukan riset sama-sama ya. Di sini ada yang dibuat menjadi nanopartikel sunscreen-nya, ada percutaneous penetration pharmacodynamic ya, dan dihubungkan malah kalau dipakai barengan dengan zat kimia untuk menolak serangga, itu kadang juga dioles, kadang-kadang pakai pelembab juga. Kalau di wajah habis pakai sunscreen, pakai pelembab juga atau pakai bedak juga, nah itu yang diukur ya, ukur efeknya gitu. Ternyata juga tahun 2004-2006 ini ada penelitian kohort ya, luar biasa susah ya penelitian kohort ke depan ya, bahwa terdapat sunscreen tadi pada air susu ibu. Bayangkan kalau ibunya lagi nyusui terus pakai sunscreen, itu bisa diminum oleh anaknya. Bahaya nggak tuh? Itu harus diteliti ya lebih lanjut ya. Dan ternyata memang ada isu bahwa pada bayi ini diteliti ternyata mengurangi lingkaran kepala dan tumbuh kembang in gestational week 6 sampai 30 minggu. Jadi sampai di sini ya toksisitas, dan ini juga kan bukan dari ibunya, karena sunscreen tadi kan dipakai manusia, terus manusianya berenang, manusianya pergi berkontak dengan lingkungan, lingkungannya juga mempengaruhi anak tadi ya, sehingga ada muncul isu bahwa bahan kimia sunscreen oxybenzone bisa mengkontaminasi dan mengganggu kesehatan anak atau bayi. Di sini saya panjang ya, tapi saya singkat saja nanti ya, karena waktu, tapi teman-teman nanti bisa baca di makalah, kita bisa diskusi.
bahwa yang fisika pun ya titanium dioxide dan zinc oxide ya karena memang ada di industri bahkan sudah dibuat jadi nano kan makin kecil itu juga bisa mempengaruhi melalui misalnya respirasi ya selain tadi eh, makanan dimakan ya ini ukurannya kecil tapi bisa dilihat partikelnya melalui penyebaran melalui aerosol ya terhirup ya dilihat berdasarkan pemeriksaan scanning elektron mikroskopi ya kecil sekali ya, ukurannya, ya. Jadi kalau dilihat karena misalnya pengguna sunscreen terus berenang, ibunya pakai terus kena anaknya atau mandi di kolam renang umum, ya kita nggak tahu tadi kandungan sunscreen di dalam kolam renangnya itu luntur di situ ya dan apakah itu bisa mempengaruhi kita ya itu juga kombinasi dengan zat klorin antiseptiknya itu ya ini yang terus menjadi bahan penelitian ya. Dan penelitian tidak hanya pada manusia, malah susah ya manusia, sehingga teliti juga pengaruh terhadap lingkungan pada aquatic bird ini ya pada mussel atau kerang, krustasea, kepiting dan lainnya ternyata memang terserap oleh mereka ya. Bahkan ikan yang kita makan itu juga ternyata mengandung BP3, 4, MBCA, MC dengan race ini ya di sungai di Swiss ya. Di sini juga diteliti bahwa ada pada Daphnia magna rabisoles paketa Vibrio fisheri ya telah banyak diteliti oleh berbagai peneliti di dunia. Kemungkinan ada kemungkinan ini merusak secara kronis, low dose exposure cannot be ruled out and require further investigation disarankan untuk terus diteliti ya. Memang sunscreen juga dianggap dapat membuat kita kekurangan vitamin D. Ya, karena kan tadi ya kita kulit itu kan memang tempat untuk sintesis vitamin D yang bermanfaat buat tubuh kita. Kalau kita pakai sunscreen kita jadi kurang matahari. Nah, ini juga pernah diteliti bahwa orang yang pakai sunscreen kadar vitamin D-nya memang rendah dibanding orang yang memang sering terkena matahari. Ya. Juga efek dari sunscreen tadi, ya organic filter tadi ternyata juga kemungkinan bisa mempengaruhi sistem hormonal atau endokrin kita. Ya, jadi kalau misalnya mempengaruhi estrogen, androgen, tentu kan kurang bagus ya karena wanita memang harusnya estrogennya cukup, pria androgennya cukup, tidak bisa kebalikannya atau terganggu. Ada isu yang juga ini yang jadi pembahasan kita kali ini cukup banyak yaitu bahwa sunscreen bahannya tadi ya kimia kan terserap dan ternyata bisa tembus melalui sawar darah otak ya kan Allah menciptakan sebenarnya perlindungan yang alami susah ditembus sebenarnya bahkan oleh obat yang kuat sekalipun tapi ternyata sunscreen bahannya ini bisa tembus ya jadi ini menjadi concern kita ya. Organic filter ini masih sangat populer ya. Tahun 2003, 80% produk sunscreen mengandung OMC, kita singkat tadi ya. 60% mengandung BP3, 20% mengandung octofrilen, S. Juga sunscreen fisika itu 20% ya. Dan kadang dikombinasi. Dianggap juga menjadi pencemar lingkungan kita, ya lipofilik yang menjadi pencemaran tadi makanan ikan tembus melalui sunan saraf pusat di sini ya saraf impair neuronal transmission synaptic plasticity dari beberapa penelitian kepustakaan nomor 45 ini ya. Di sini juga ada hasil penelitian yang bisa teman-teman baca tapi banyak memang pada hewan ya diuji khusus gitu ya bahkan di ujinya langsung dicoba ditelan gitu ya orang di sini memang harusnya mengikuti aturan dari panduan di Amerika Serikat dan European Union konsentrasi satu sunscreen tidak boleh bahan aktifnya itu lebih dari misalnya segini 7,5 sampai 50% untuk oktil metoksinamat atau MC ya, sunscreen yang untuk UVB karena dapat terserap ke siskular walaupun dioles tapi terserap karena kimia tadi dia memang masuk ke dalam sel. Jadi ini bisa menjadi dasar untuk penelitian kita berapa sistemik absorption-nya. Beberapa penelitian ini beberapa kepustakaan 47 sampai 62 ternyata terbukti ya mungkinan pada hewan banyak kan ini
mempengaruhi hormonal, bahkan bisa mempengaruhi aksis hormon pituitari ya, hipotalamus, hipofisis. Juga hormon lain seperti tiroid atau hormon ini ya, kelamin ya, yaitu FSH, GnRH, dan lain-lain. Bahkan mempengaruhi neurotransmitter. Jadi ini kemungkinan juga bisa mengganggu otot, kerja otot. Ini yang jadi concern ini penelitian, nanti silakan dibaca jadi usulan. Karena masih banyak ya, ini ada benzofenon 3 yang memang menjadi bahan organik tidak hanya di sunscreen tapi juga digunakan juga di cat kuku, di lotion, di lipstick dengan konsentrasi maksimal kalau di Amerika Serikat itu tidak boleh lebih dari 6%. Di sini juga silakan bisa dibaca efek dari penelitian yang rata-rata masih pada hewan, pada tikus ya. Di sini ada apa saja yang dipengaruhi, bisa dibaca pada paper kami kali ini. Di sini juga terbukti bahwa bisa mengikat pada reseptor hormon dan terdeteksi pada plasma, darah, dan di urin. Nah, ini juga dari hasil riset yang kami kumpulkan, silakan jika ingin diketahui. Di sini ada kadar yang memang tadi dioles bersama dengan insect repellent ya, cegah nyamuk dan lain-lain, ternyata juga membuat tadi insect repellent juga makin terserap. Jadi double toksisitas ibaratnya ya. Tapi ini sekali lagi tentu masih kadarnya masih harus disepakati sama-sama ya. Pada hewan sekali lagi di lingkungan juga ada dan tercemar, ikan maupun zebrafish telah diukur mempengaruhi hormon mereka. Pada tikus juga ya menimbulkan gangguan saraf, bahkan diteliti langsung pada kultur sel astrosit dan neuroblastoma memang semakin terpengaruh ya. Ini benzofenon 4 juga suatu bahan kimia dari sunscreen yang memang juga berhubungan dengan dari hasil penelitian ada exposure ke bahkan embrio atau janin ya. Di sini gangguan terhadap potensi hormon estrogen disebutkan mengganggu regulatori gen untuk pembentukan hormon tersebut. Lalu ada 4 metil benziliden camphor. Di sini juga dianggap sebagai dapat terserap oleh darah atau tubuh lebih gampang karena sifatnya itu larut dalam suatu lemak ya, karena badan kita kan lemak ya gitu ya, selain air ya, termasuk juga plasenta. Itu kan hati-hati pada ibu yang sedang mengandung. Pernah diteliti pada tikus dan ternyata juga memang terbukti mengganggu pembentukan gen pada otak dan hormon juga ya. Pada penggunaan subcutaneous administration ternyata mengubah ya hypothalamic secretion of extract amino acid glutamat dan aspartate offspring, dan ini dianggap juga bisa mengganggu kesuburan ya. Pada sel juga diteliti di sini sel otot dan saraf juga kemungkinan ada efek neurotoksik ya dalam kadar tertentu dari hasil penelitian in vitro. Ini zat lain yang disebut 3-benzilidin camphor. Ini digunakan pada sunscreen di Eropa, maksimal konsentrasinya adalah 2%, dianggap dapat terserap dan terdeteksi pada semua jaringan ya, termasuk otak di sini ya. Juga ditemukan pada plasenta manusia, estrogen disruptor, dan susunan saraf pusat. Ada lagi zat kimia octocrylene yang tadi kita sering sebutkan juga, tidak hanya di sunscreen, tapi dapat digunakan di Amerika dengan aturan tidak lebih dari 10% untuk kosmetik yang lain ya. Telah diteliti pada zebrafish mengganggu pembentukan otak dan metabolisme. Nah, kita bahas tadi kimia, nah sekarang kita bahas bedanya tadi dengan sunscreen fisika, yang dianggap sunscreen fisika itu lebih memantulkan, kalau kimia tadi menyerap. Kimia tadi terserap oleh kulit, sunscreen yang sifatnya bahannya dari fisika, titanium dioksida dan zinc oxide itu lebih di permukaan kulit dan tadi menimbulkan warna putih yang disebut inorganik ya, kimia tadi disebut organik. Aturannya hanya 5-10% konsentrasi diperbolehkan tidak lebih dari 25%. Dianggap ini mempunyai keuntungan karena tadi ya dibandingkan dengan kimia tidak terserap ya, lebih dia di luar gitu kayak bedak kan terserap ya.
Beda sama skincare, dia lebih bagus terserap sehingga mempengaruhi efek biologi kulit gitu ya. Itu bedanya kimia dan fisika sunscreen bahannya ya. Tapi kadang-kadang ini yang mengganggu adalah membentuk white film. Jadi warnanya putih, jadi kayak tercemong ya. Sehingga terus dibuat seringnya adalah kemasan zat kimia sunscreen fisik tadi yang nanoteknologi sehingga lebih halus ya. Kita bandingkan dengan teknologi ukuran kecil yang di micronize malah, tapi akhirnya malah jadi isu karena terserap secara neurotoxicology bahkan ke saraf ya. Nah ini kita bahas sama-sama ya. Zinc oxide yang pertama ini selain untuk sunscreen dia juga warna putih ya, karena tadi warna putih yang mungkin beberapa orang cemu sehingga dia harus pakai mungkin bedak lagi yang warna kulit ya. Tapi di lingkungan kita juga ada untuk antiseptik, untuk suatu elektromagnetik dan lain-lain sehingga exposure terhadap kita pajanan atau paparan polusinya jadi lebih banyak. Apalagi kalau di sini ya diteliti kulitnya pakai sunscreen terus dia berjemur dan tetap aja ya kan nggak bisa melindungi 100%, atau misalnya kondisi kulitnya memang sedang sakit ya, apakah dia sedang alergi terus dia memang teriritasi sehingga akhirnya efek terhadap sistemiknya terserapnya juga makin masuk ke dalam kulit gitu ya akibat luka tadi. Apalagi kemungkinan ada juga yang memang sunscreen itu dioles di bibir sehingga tertelan lewat tangan tadi ya, sehingga mengganggu dan terserap tidak hanya juga melalui tadi ya makan tapi terinhalasi lewat saluran pernapasan karena memang ini sifatnya kayak bedak gitu. Kalau kita pakai bedak kita juga lebih bisa batuk gitu ya. Ini ada berbagai jurnal zinc oxide tadi nanopartikel pernah diteliti mengganggu pembentukan dari otak dari hewan coba dan dapat terserap melalui berbagai organ termasuk brain dan plasenta ya. Di sini bisa dibaca waktu ya, kita lihat di sini efek-efek samping dari sunscreen fisik tadi ya, bukan kimia tapi terhadap hewan ternyata sudah banyak ya. Neurotoxic effect in vivo juga sudah diteliti ya melalui plasenta, gangguan hemostasis, penelitian oksidatif stres pada hewan, pada hani, pada tikus, secara seluler ya pada sel. Silakan dibaca ini karena waktu, jadi ini bisa dipelajari dari panitia ya, nanti kita bisa diskusikan. Berbagai jurnal juga sudah membuktikan juga, apalagi ini kalau terjadi sunburn, kulitnya memang kena matahari terus rusak, oleskan sunblock ya. Sitotoksik, genotoksik efek juga pernah dilaporkan ya, apalagi dibuat nanopartikel di sini uji pada sel. Ini yang kedua ya, titanium dioxide yang sering dipakai untuk sunscreen fisik ya. Ini juga dianggap memang least active ingredient, jadi dianggap aman. Jadi boleh tidak hanya untuk sunscreen, boleh untuk dimakan ya, dermal preparation, dioles tablet dan untuk pasta gigi kan tertelan gitu. Jadi dianggap aman sebenarnya sunscreen, tapi mungkin pada konsentrasi tertentu, apalagi bentuknya nano, itu menjadi isu bahwa ini juga terserap juga dari lingkungan masuk ke dalam tubuh secara berlebihan, juga bisa melewati blood brain barrier tadinya sawar perlindungan otak kita. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Jadi ini penelitian-penelitian yang silakan teman-teman bisa pelajari. Ini sudah kami bantu rangkum efek neurotoksiknya juga secara in vivo pada hewan, pada sel dan lain-lain. Ini pada hewan coba yang disebut Ceratopsis elegans, pada cacing juga pernah diteliti, jadi luar biasa efek pada lingkungan, efek pada hewan, berbagai produk ini juga yang jenis yang disebut P25 ya, suatu bahan sunscreen yang sudah dilapis begitu ya, ukuran kecil dalam bentuk nanopartikel, bahkan ada panduan dari CDC, nanti kami sudah download, silakan teman-teman mau gunakan pustakaan saya kirimkan ya. Nah, jadi bisa diinhalasi, tapi jangan khawatir, ternyata di sini ada penelitian di Korea mengenai kepatuhan dari suatu industri, ternyata rata-rata komersial sunscreen itu ternyata patuh ya pada aturan, jadi tidak melewati. Nah, selalu juga ada penelitian ini RCT ya, cukup bagus ya dari Mata dan kawan-kawan yang membuktikan bahwa tidak usah takut pakai
pakai sunscreen, karena sunscreen yang sudah mendapatkan izin edar dari, kalau misal kita BPOM atau luar negeri dan FDA, mereka itu ternyata aman gitu ya, aman gitu ya, itu levelnya harus kita lihat. Ini kalau kita juga lihat golongan kulit kita, ya kulit kita itu kan sebenarnya Fitzpatrick 4. Jadi sudah punya sunscreen alami yang disebut melanin ya, warna kulitnya. Beberapa orang pakai untuk pemutih sunscreen, justru jadi double-double. Akhirnya kita sudah punya tabir surya yang diciptakan oleh Allah yang disebut melanin, ini zat warna kulit yang memantulkan sinar matahari. Kita pakai sunscreen dulu. Ini ada kasus flek, jadi ini memang di Indonesia sering dan mereka concern untuk diobati dan itu pakai sunscreen. Tapi sunscreen atau kosmetik berlebihan bisa bikin alergi pada misalnya pasien ini ya, jadi biduran. Jadi bagaimana sih kalau BPOM itu tes ya, itu memang ada tes dulu ke hewan ya, ini caranya memang uji praklinis. Nanti ada R&D consultation, walaupun rata-rata sekarang hewan sudah dilarang ya di body shop, di lever itu no animal test ya, jangan uji ke hewan. Sebagai gantinya uji ke kulit tiruan sudah ada ya, memang sudah komersial. Tapi yang penting juga memang langsung uji ke manusia. Uji ke manusia itu juga ada cara protokol yang memang baku di tempat kami, cara menyusun protokol, proposal dengan baik sehingga lolos kaji etik hingga mendapatkan izin untuk penelitian, ya, uji klinik fase 1 hingga 3 itu baru boleh dipasarkan. Ya, ini cara pengajuannya, silakan nanti kita bisa kerjasama. Buku panduan untuk uji kosmetik sunscreen-nya juga sudah ada berdasarkan Kolipa, standar dari internasional juga kami patuhi. Kami sudah mengerjakan beberapa sunscreen, ini punyanya Ultima, sunscreennya PT Paragon, Wardah tadi kami uji, ya ini tempat uji kami yang satu-satunya di Indonesia yang bisa menguji untuk tahan air, ini di Ineri lantai 11 Menara Riset, Clinical Research Study Unit sebagai CRO di FKUI Jakarta. Kami daftarkan clinical trial, kami sifatnya objektif tentu ya, ini kami gunakan alat yang cukup mumpuni, dan mudah-mudahan kita bisa kerjasama ya, kami di Badan Riset dan Inovasi Nasional mengharapkan hasil kekayaan alam Indonesia, kaya hayati nomor 2 terbanyak setelah Brasil ya, ini dari Universitas Pulau Warman bisa bikin dari bawang layak untuk sunscreen. Dan silakan, kami berbagai skema pendanaan yang lagi sedang dibuka sampai 31 Oktober adalah pusat kolaborasi riset. Mari kita sama-sama ini, insya Allah manuskrip kita ya bersama Bu Melinda dan Mbak Diana, mudah-mudahan kerjasama dengan UPI kita terwujud dalam awal 1 atau 2 manuskrip dan penelitian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga bermanfaat.